pada malam hari ini kita akan membahas satu topik berkaitan dengan setelah ada gangguan dosa, apakah Allah menyerah dari rencananya? Ya, jadi jawabannya adalah sekali-kali tidak ya. Allah tidak pernah mengubah rencana awalnya, yaitu Allah ingin menciptakan yang satu keluarga besar yang segambar dan serupa dengan dirinya. Jadi rencana itu tidak pernah diubah. Jadi Allah tetap pada rencana itu. Allah tidak memiliki rencana yang berbeda lagi. Allah tetap pada rencana itu. Ia tidak menciptakan tujuan yang baru. Jadi tetap pada rencananya. Dan Allah juga tidak menyerah pada apa yang ia kehendaki sejak semula. Jadi itu menunjukkan bahwa rencana Allah tidak berubah. Allah tetap pada pendiriannya. Dia tidak berubah, bahwa dia tetap ingin kita semua menjadi satu keluarga besar yang segambar dan serupa dengan Allah. Itu sebabnya ada satu ayat yang sangat terkenal, saya kira sangat familiar untuk kita semua, yang saya pikir, saya juga rasa bahwa semua pasti hafal ayat ini ya. Dari Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu semua oleh karena kasihnya ya, yang begitu besar, sehingga meskipun ada gangguan dosa, Allah ingin supaya kita tetap dalam satu keluarga besar yang segambar dan serupa dengan Allah. Itu sebabnya gangguan dosa itu disingkirkan agar kita diselamatkan dan kembali kepada rencana agungnya, yaitu keluarga yang segambar dan serupa dengan Allah. Itu sebabnya juga di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 21, oleh karena kasihnya melalui Yesus Kristus, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita ya. Karena dosa itu di dalam Kristus. Kristus yang tidak mengenal dosa itu telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Juga kita bisa perhatikan dalam Yesaya pasal 53 ayat 5, di sana dikatakan bahwa tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, kepada Yesus ya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi itu yang kita bisa perhatikan, kasihnya yang begitu besar itu, sehingga meskipun ada gangguan dosa, kita tetap diselamatkan untuk kembali ke rencana agungnya, yaitu kita menjadi satu keluarga besar di dalam Kristus yang segambar dan serupa dengan Allah, dan Kristus adalah yang paling sulung di antara kita. Jadi mari kita sekarang memahami lebih mendalam dengan melihat seluruh rencana Allah dalam konteks yang lebih besar berdasarkan sesi-sesi sebelumnya. Kita akan melihat itu dan kembali kepada Kristus nanti. Jadi rencana awal Allah itu adalah bahwa dia menciptakan manusia seperti yang sudah dikatakan tadi ya oleh Ibu Claudia tadi, bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Supaya apa? Saya kira juga itu ditunjukkan sejak awal bahwa manusia seturut dan segambar dengan Allah itu bukan saja untuk kekekalan tetapi di dunia ini. Merepresentasikan kehadiran Allah di
dunia ini. Sehingga ini juga sangat jelas ketika Allah menciptakan manusia. Saya kira lembaga pertama yang didirikan oleh Allah adalah keluarga. Kita tahu bahwa setelah Adam dan Hawa diciptakan, lalu Allah berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi ya. Jadi memang Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang sangat spesifik, yaitu menciptakan keluarga yang serupa dan segambar dengan dirinya. Kita bisa perhatikan itu ya dalam Kejadian 1:26 sampai 27. Nah, keluarga ini bukan hanya akan tinggal bersama Allah di surga suatu hari nanti ya, tetapi juga menyatakan kemuliaannya di bumi. Allah ingin supaya manusia hidup dalam hubungan yang dekat dengannya, menikmati kehadirannya dan memancarkan karakter Allah di dunia ini. Sehingga Bapak Ibu, kita bisa memahami itu seperti yang sudah ditunjukkan melalui gambar di beberapa minggu yang lalu ya, bahwa dari kekekalan rencana agung Allah itu sudah ada menjadi sebuah keluarga yang segambar dan serupa dengan Allah dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Itu yang sudah kita pahami, saya kira beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada gangguan dosa ya. Di sesi yang kedua, gangguan dosa itu menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Sehingga dampak dosa bagi manusia itu kita bisa perhatikan bahwa dosa menghancurkan rencana ini. Tetapi seperti yang kita pelajari dalam sesi kedua, bahwa manusia akhirnya menjadi kehilangan kemuliaan Allah, gambar dan rupa Allah itu menjadi hilang, yang Allah berikan itu menjadi tidak menjadi nyata, bahkan hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak. Manusia sekarang hidup terpisah dari Allah dan berjalan dalam kebinasaan. Tidak ada satupun manusia yang bisa memulihkan hubungan ini sendiri. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, kita tahu bahwa tidak ada seorang manusia pun yang bisa memulihkan kembali hubungan ini. Itu sebabnya menarik kalau sekarang ini ada orang yang merasa bahwa dengan usahanya sendiri dia dapat memulihkan kembali hubungan itu. Itu mustahil, tidak mungkin. Itu sebabnya kita mesti memahami ya bahwa dengan usaha manusia sendiri tidak mungkin. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu adalah manusia yang baik dan bertanggung jawab. Siapa tahu kebaikan dia itu beribu-ribu. Tapi satu kali saja dia berbuat dosa, yaitu melanggar perintah Allah itu sudah cukup bagi Allah untuk menghukum Adam. Ya kan? Kita tahu itu ya. Itu sebabnya sangat mustahil kita mengumpulkan kebaikan kita untuk memulihkan kembali hubungan itu. Tidak ada satu manusia pun yang dapat bisa. Itu sebabnya kita mesti mengandalkan cara Allah untuk menolong kita dalam memulihkan kembali hubungan itu, memulihkan kembali rencana agung Allah itu. Ya, seperti yang sudah kita pelajari juga bahwa oleh dosa itu manusia layak menerima penghukuman. Tidak lagi menuju kepada rencana kekekalan Allah, yaitu rencana agung Allah bahwa kita akan menjadi satu keluarga yang serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi oleh karena dosa itu, manusia akhirnya dihukum. Seperti Roma pasal 6 ayat 25 ya, hukuman dosa adalah maut. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, Yesus Kristus dalam sesi 3 ini kita akan belajar bahwa melalui Yesus Kristus itu masalah itu akan diatasi, masalah itu akan teratasi dan kita manusia dapat ditolong untuk kembali dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Nah, setelah kita melihat rencana awal dan dampak dosa itu, sekarang kita belajar tentang apa yang Allah lakukan untuk memulihkan kita. Mengapa Allah perlu mengutus Yesus,
anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ya kan? Bukankah Allah bisa saja langsung mengampuni manusia tanpa pengorbanan Yesus? Berkaitan dengan pertanyaan ini, saya kira baik untuk kita baca ya dari Roma pasal 3 ayat 25. Saya pikir kita perlu membaca ini dari Roma pasal 3 ayat 25. Di sana bunyinya begini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dan dalam darahnya, hal ini dibuatnya menjadi, saya ulang ya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya kan? Jadi melalui Yesus Kristus itu dia menunjukkan keadilannya. Jadi bisa saja Allah langsung mengampuni manusia tanpa pengorbanan Kristus, tetapi kita bisa melihat dari ayat ini bahwa melalui pengorbanan Kristus itu sangat adil bagi Allah. Sehingga hanya melalui Yesus Kristus ya, nanti kita akan lihat. Bapak Ibu, selanjutnya kita bisa memperhatikan bahwa Yesus, ya kan, jalan yang disediakan Allah. Hanya Yesus jalan yang disediakan Allah. Tidak ada jalan lain. Bukan salah satu jalan, tetapi satu-satunya jalan. Allah tidak pernah menyerah dari rencananya, sehingga dia menyediakan jalan ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah mempersiapkan jalan untuk memulihkan manusia melalui Yesus Kristus. Karya Allah yang Allah lakukan melalui Yesus Kristus bukan sekedar penyelamatan dari neraka, menyelamatkan manusia dari neraka, tetapi memulihkan sesuatu yang lebih besar, yaitu membawa kita sebagai umatnya kembali ke rencananya yang semula. Kita sudah tahu apa itu, sehingga kita bisa perhatikan bahwa hanya ada satu-satunya jalan. Yesus Kristus bukan salah satu jalan, tetapi satu-satunya jalan. Itu juga kita sudah memahaminya melalui satu gambar yang saya rasa itu sudah ditunjukkan juga, bahwa Yesus Kristus adalah jembatan. Jadi rencana kekekalan Allah itu sudah jelas, dari kekekalan hingga kekekalan itu jelas, tetapi ada gangguan dosa sehingga manusia itu layak menerima penghukuman, tetapi Yesus Kristus menjembatani kembali manusia yang layak dihukum itu kembali kepada rencana awal, yaitu sesuatu yang sangat jelas sudah ada dalam benak Allah dari kekekalan hingga kekekalan. Nah, itu sebabnya mari kita akan perhatikan menurut kita siapakah Yesus Kristus itu. Menurut pendapat kita siapakah Yesus Kristus itu. Apa yang kita pikirkan tentang Yesus Kristus itu. Jadi apakah Yesus Kristus itu hanya berkaitan dengan berkat-berkat materi atau apa yang kita tahu tentang Yesus Kristus? Yesus Kristus sangat jelas mengatakan hal itu dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 ya, bahwa itu sebuah pengakuan yang keluar dari mulut Yesus sendiri, bahwa Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Satu-satunya jalan, bukan salah satunya jalan. Jadi melalui Yesus kita diberi kesempatan untuk kembali kepada Bapa dan dipulihkan ke dalam tujuan semula, menjadi bagian dari keluarga Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, seperti yang sudah dijelaskannya dalam Yesaya 53 ayat 5, dan dalam 2 Korintus 5 ayat 21, itu hanya melalui Yesus Kristus membuka pintu bagi kita untuk kembali kepada Allah. Sudah jelas sekali ya, hanya melalui Yesus Kristus. Nah, rencana agung Allah bukan sekedar menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi juga untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah dan menjadikan kita kembali seperti semula, yaitu sebuah keluarga
yang hidup dalam kemuliaan. Yesus adalah jembatan yang menghubungkan kita kembali ke rencana agung tersebut, memungkinkan kita untuk hidup dalam panggilan yang Allah rencanakan sejak awal penciptaan. Jadi hanya satu jalan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, Yesus adalah jalan yang memulihkan kita ke dalam keluarga Allah, agar kita dapat menjadi serupa dan segambar dengan Allah, seperti yang sudah dikehendakinya sejak semula. Jadi sekarang, karena semua keturunan manusia pertama tidak berguna bagi tujuannya, maka Allah harus menciptakan suatu keturunan yang baru. Saya kira ini sangat jelas. Kita bisa memperhatikan sebuah peristiwa di dalam Matius, ya, saya pikir. Dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Ada yang tahu ini kisah apa? Sebelum kita lanjut ke hal-hal berikutnya, kita tahu ya bahwa setelah penetapan perjamuan makan malam itu, perjamuan malam di loteng atas, lalu Yesus Kristus bersama-sama dengan murid-muridnya pergi ke sebuah taman, ya, yang disebut dengan Getsemani. Di tempat itulah Yesus Kristus ditangkap dan dibawa ke Hanas, mertuanya Kayafas, saya kira kalau saya tidak salah ingat, untuk diadili. Dan di Taman Getsemani itu Bapak Ibu pasti tahu bahwa di sana Yesus Kristus berdoa. Yesus Kristus berdoa sebanyak 3 kali. Saya pikir baik untuk kita perhatikan ya di dalam Matius pasal 26. Pasal 26 ayat 36 sampai 46. Bapak Ibu bisa memperhatikannya nanti, bisa membaca, tetapi kita perhatikan di ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekira mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus Kristus minta supaya kalau bisa cawan itu lalu daripadanya, tetapi bukan kehendaknya yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Lalu di ayat 42, lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Itu doa yang kali kedua. Kemudian kali ketiga, Yesus Kristus membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang sama, atau doa yang itu juga. Di sini kita bisa perhatikan ya, bahwa Yesus Kristus 3 kali berdoa, meminta supaya kalau bisa cawan itu lalu, tetapi bukan kehendaknya yang jadi, melainkan kehendak Bapa. Saya kira ini sesuatu yang tidak kebetulan, tetapi kita bisa melihat bahwa melalui peristiwa Taman Getsemani ini, memulihkan kembali peristiwa Taman Eden. Kita tahu bahwa melalui satu orang di Taman Eden yang tidak taat, menyebabkan semua orang menjadi berdosa. Meskipun tidak ikut memakan buah larangan itu. Jangankan ikut memakan, lihat saja tidak ya. Tetapi wah, luar biasa sekali. Melalui satu orang itu menyebabkan semua orang menjadi berdosa. Satu orang di Taman Eden itu. Tetapi melalui satu orang di Taman Getsemani ini menyebabkan satu orang yang benar ya, yaitu Yesus Kristus. Satu orang di Taman Getsemani ini yang taat ya. Satu orang tidak taat di Taman Eden menyebabkan semua orang menjadi berdosa, tetapi satu orang yang taat di Taman Getsemani ini menyebabkan semua orang dibenarkan. Meskipun tidak sanggup, tidak mungkin bisa 100% benar, melakukan kebenaran.
Itu sebabnya saya rasa ya bahwa peristiwa Taman Getsemani ini merestorasi kembali peristiwa Taman Eden. Merestorasi kembali itu seperti membangun kembali. Jadi melalui ketidaktaatan satu orang menyebabkan semua orang menjadi berdosa, yaitu rusak. Sehingga harus direstorasi kembali, dibangun kembali. Rusak itu seperti piring beling ya yang jatuh, atau mungkin bejana yang jatuh. Itu tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dilem atau pasang apa lakban supaya dia bisa terbangun kembali seperti semula. Tidak bisa. Jadi itu harus dibangun kembali. Ini sangat jelas. Itu sebabnya dijelaskan Rasul Paulus sangat jelas juga di dalam Roma pasal 5. Bahwa melalui satu orang di Taman Eden menyebabkan semua orang menjadi berdosa. Tetapi melalui satu orang di dalam pribadi Yesus Kristus yang benar menyebabkan semua orang dibenarkan. Itu sebabnya Bapak Ibu. Sekarang kita memahami itu bahwa karena semua keturunan manusia pertama tidak berguna bagi tujuannya, maka Allah harus menciptakan suatu keturunan yang baru. Bagaimana Allah melakukan ini? Yaitu melalui kelahiran baru. Itu jelas ya dalam 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 48. Melalui kelahiran alamiah dari daging dan darah, kita termasuk dalam keturunan Adam yang rusak dan tidak berguna. Tetapi melalui kelahiran baru, kita menjadi bagian dari umat surgawi. Kelahiran kembali yang kita akan perhatikan bahwa lahir oleh roh. Adam kehilangan gambar Allah karena ia memberontak terhadap Allah. Lalu Yesus selalu melakukan kehendak Bapa. Ketaatan Yesus, Yesus yang benar itu, yang menyenangkan Allah dalam segala hal dan taat sampai mati. Ya seperti yang dijelaskan ya dalam Filipi pasal 2 ayat 8 bahwa dia taat sampai mati, merendahkan diri, bahkan taat sampai mati. Itu sebabnya melalui natur Adam menyebabkan kita semuanya menjadi berdosa, tetapi kelahiran baru melalui roh Allah itu memperbaharui kita menjadi manusia yang menjadi natur Allah. Jadi dari natur Adam diperbaharui kembali ke dalam natur Allah. Saya kira juga percakapan ini sangat jelas ketika Yesus Kristus ngobrol dengan Nikodemus bahwa harus dilahirkan kembali. Dalam saya agak lupa ayat berapa. Tapi di pasal 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia menjadi ciptaan baru, menerima sifat Allah, seperti yang dikatakan dalam Petrus 1 ayat 4, dan gambar dia yang menciptakannya. Kembali kepada itu, seperti yang dijelaskan dalam Kolose ya, Kolose pasal 3 ayat 10, ketika mereka percaya kepada dia yang diutus Bapa, itu Yesus Kristus, dalam Yohanes 6 ayat 29, menyangkal diri memikul salib, kehilangan nyawanya. Segala sesuatu Yesus Kristus cukup bagi kita dan menerima keturunan Yesus serta dibaptiskan ke dalam Kristus, kita dipulihkan kembali. Jadi semua kemuliaan rencana Allah tidak hilang karena dosa. Kita dipulihkan kembali kepada rencana awal Allah itu. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya kita bisa memperhatikan bahwa seperti topik kita malam hari ini, apakah Allah menyerah? Ternyata Allah tidak menyerah pada tujuannya. Allah menggenapinya melalui Yesus Kristus, dan di dalam kamu, di dalam kita, di dalam Yesus Kristus, kita punya pengharapan akan kembali kepada kemuliaan Allah. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab.